Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurbatihi wa ali baitihi wa ashabil kiram. Wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya was syuhada was salihin wat tabi'ina tabi'ina salihin ila yaumiddin, khususan idrati jami'i man hadara fi hadzal majlis wa ghairahum wa man ta'allama fi hadzal kitab wa ghairahum, wa khususun ila jami'i hadrati abaina wa ummatina wa azdatina wa masaikhina wa auladina wa azwazina wa dzurriyyatina wa ali baitina lahumul fatihah. Alhamdulillah. Bismillah. Bismillahi alhamdulillah alladzi arsada qulubana ila ma'rifatil haqqi wal batil. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kita akan membahas keadaan hati yang gelap disebabkan karena proses kita sebagai manusia setelah kita mengalami kefitrahan hati, yaitu di saat sebelum dan sesudah Allah meniupkan ruh terhadap jasad kita masing-masing sampai pada detik-detik masa baligh, itu masa kefitrahan. Lalu ketika saat masa dewasa datang, disitulah mulai ruh ini dalam keadaan tidak baik-baik saja, alias bercinta terhadap selain Allah sekaligus meninggalkan Allah. Lah posisi seperti itu macam-macam hati kita. Berapa puluh tahun mengalami kegelapan, dan ini sengaja kita bahas bersama dalam kitab Jalan Hati yang Gelap, Qalbun Mudlimun, hati yang gelap. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ad-dawafi'us syahwati. Pertama, tentang masalah dorongan nafsu terhadap hati kita. Didorong lewat apa? Didorong lewat kesenangan dunia. Makanya jangan heran saat kita akil balik, yang laki mesti suka perempuan, yang perempuan pasti
menunggu, memeti, bahkan ada yang mencari seorang laki. Enggak cukup di situ, kita didorong oleh nafsu untuk mendekat. Sehingga istilah anak sekarang pacaran, nadhor, saling pandang, memandang. Akhirnya dalam hati tumbuh rasa suka. Apalagi saling senang menyenangi. Lah saat inilah awal kita berkhianat terhadap Allah atas janji yang sudah kita ucapkan, yang tadi malam sedikit kita bahas, di mana ruh ini tidak akan bercinta, tidak akan beriman, tidak akan menyembah selain daripada Tuhannya. Tapi fakta dan kenyataan, kita tidak mampu menghadapi ujian dari Allah lewat kesenangan dunia. Dan ini sama halnya kakek kita Nabiullah Adam alaihissalam memang begitu. Makanya jangan heran karena ini suatu proses bagi kita semuanya tenggelam di dalam masa kegelapan. Tapi ingat, ada sebuah lagu yang memakai judul Habis Gelap. Apa itu? Hah? Habis gelap terbitlah terang. Ini mestinya harus kita lakukan seperti itu. Urusan kegelapan itu rohaniah kita, A dengan si B kadang juga nggak sama. Si A kadang 20 tahun, si B 30. Jenengan sampean hitung dhewe. Berapa puluh tahun kita? Udah sudahi pengkhianatan kita pada Allah. Di momen-momen Ramadan 2026 ini, khususnya bagi kita yang pemula, sudah disudahi. Sebab kita nggak tahu kapan kita mati, dan itu mesti terjadi. Wa min tabi'atina wasiratina kal insan fi jami'azza idunya antumilu utawi yen to condong apa gulubuna. Iku saking proses kita sebagai manusia di seluruh dunia ini, bahwa hati kita cenderung menghadap kemewahan dunia. Ini proses kita. Berarti nggak salah ya, nggak kalau memang dilihat dari proses. Tapi yang namanya proses itu tidak berhenti sampai di situ. Jangan. Hati kita jangan berhenti cukup bersenang-senang dengan keadaan alam dunia. Ada kelanjutannya. Kita harus juga memikirkan apa yang sudah Allah siapkan di alam akhirat. Itulah yang kumaksud darul akhirah.
Allah sudah menyiapkan melalui surat Al-Qasas, wabtagi raihlah fima ing dalem opo ataka kang wis nganugrahake, nyiapake, memberikan ka ing sira sapa Allahu Gusti Allah, memberikan apa? Darul akhirah. Ini negeri akhirat. Pundi yang dimaksud negeri akhirat? Ini hanya bisa dilihat dan disaksikan sekaligus dimasuki hati yang sudah bebas dari sifat basariah. Gambarannya bagaimana? Hati jenengan yang sudah bisa merasakan kehadiran wujudnya Allah dalam semua keadaan. Sehingga ketika hati sudah di titik itu, wallahi hati itu akan damai. Dan disitulah Bapak Ibu, Allah akan melepaskan jeratan rohania kita dari belenggunya nafsu lewat dunia. Saat itu juga rantai dunia akan Allah lepaskan. Lah, akhirnya kalau kami simpulkan, alam akhirat itu tidak menunggu kita besok setelah mati dibangkitkan, ada alam hisab, ada alam di mana kita dikumpulkan di rorong mahsyar. Enggak. Sekarang matikan sifat basariahmu, baru dibangkitkan ruhmu dari belenggunya dunia, dan itulah Anda akan masuk di alam akhirat. Sederhana toh? Sederhana kalau sudah tahu jenengan. Apa nanti enggak susah? Enggak susah. Kalau orang mengatakan untuk menuju alam akhirat susah, karena mereka masih susah. Kalau bagi mereka yang sudah masuk di alam akhirat, mesti mengatakan mudah. Pasti mengatakan mudah. Jadi alam akhirat bisa kau masuki di setiap keadaan apapun. Coba sampean tes ya. Keadaan kan macam dua. Usri yusra. Keadaan miturut nafsu gak enak dan enak. Miturut sifat basariah kita sebagai manusia gak enak dan enak. Coba Anda tes di keadaan yang tidak enak. Mesti hati Anda akan menemukan satu kedamaian. Kalau sudah menemukan satu kedamaian, berarti itu tetanda hatimu dilepaskan Allah dari rantai dunia. Kuncinya cuma satu di situ. Fungsikan dzikir khafi atau dzikir sirul asrar, baru bisa nanti. Bon. Wal af'alu tatanawwa'u ila ma huwa jaizun masru'un. Berbagai cara yang harus kita lakukan, baik mulai yang dihalalkan maupun yang diharamkan. Jika tujuan itu belum terperoleh, seperti halnya kita misla tangkosil mawazin, apa? Nafsu mendorong kita itu untuk mencapai tujuan. Umpama kita diletakkan di dalam poksi kita,
Berupa apa? Menjadi pedagang, mesti pikiran dan hati Anda bagaimana cara dagang aku itu berlaba besar. Sehingga ketika saat hati ini sudah kedorong oleh nafsu, sudah tidak dihitung hukum halal atau hukum haram. Ini kalau hati kedorong loh ya. Yang penting tujuan hasil. Apa tujuan? Orang dagang berarti harus berlaba. Kalau bisa berlaba yang besar. Atau kita sebagai pejabat, bagaimana modal kita masuk jabatan lekas kembali. Berarti harus berani korupsi. Harus berani. Anda harus berani menipu. Loh, ini hati yang kedorong oleh nafsu memang begitu. Sehingga semua apa pekerjaan kita itu hitungannya bek murtabek, jual beli atau judi. Bisa dikatakan judi. Kita kerja, bayarannya berapa? Katakanlah 150. Kita taruhkan tenaga kita. Ini sama dengan judi. Hakikatnya kalau syariat enggak. Kita mengharapkan dengan taruhan tenaga kita, hati mengharapkan 150. Ini sama halnya dengan kita taruhan pada Allah. Ini yang dimaksud judi. Secara hakikat judi kita, mohon maaf ya, kita sholat, kita taruhkan waktu dan tenaga dengan harapan kita dapat surga, dapat pahala. Harapan kita, mohon maaf, hakikat tasawuf mengatakan ini sama halnya dengan judi. Menaruhkan sesuatu di mata Allah. Kalau secara syariat sih bukan judi. Kalau secara syariat dikatakan judi itu, mohon maaf, kita punya kekarepan ingin dapat yang lebih, kita taruh. Judi resikonya adalah kalah atau menang. Kata Bang Haji, orang yang gila judi walaupun menang tidak akan menjadikan bahagia. Udah, kalau Anda nggak percaya, udah laku syariat terus sampai bongko. Mati loh, sampai mati. Pada akhir hayatnya bagaimana? Udah, kalau nggak percaya mati ya dulu kamu. Kalau nggak percaya gitu, tanya yang sudah. Bagaimana jawabannya di Al-Quran? Andai kata mereka itu bisa diizini Allah, bisa untuk kembali ke dunia, dia akan bertobat. Qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah. Ini aman kali ayate. Sungguh sengsaralah bagi golongan mereka saat di dunia ini mendustakan pertemuan terhadap Allah. Hatta idza ja'athumus sa'atu baghdatan. Sampai kapan? Baghdah iki adalah perkara yang mengagetkan. Baghdah ini ada yang mengartikan yaumil qiyamah secara syariat, tapi secara tasawufnya, makrifatnya adalah kematian ini. Disitulah mereka itu akan mengatakan, ya hasrotana, aduh sengsara ingsun,
Artinya dia itu merayu Allah untuk supaya dikembalikan ke dunia lagi, supaya melakukan perjalanan pertemuan terhadap Allah. Lah waktu di dunia dihabiskan untuk apa? Padahal satu sisi Allah sudah memberikan seruan terhadap kita untuk lekas tinggalkan apa yang disebut sebagai rantai dunia. Fafiru ilallah. Banyak ayat yang mengatakan lekas kembalilah kau pada Tuhanmu, sebab inni lakum nadhirum mubin, sebab sesungguhnya aku iki hanya memberikan peringatan aja. Oleh sebab itu wa anibu ila rabbikum, lekas kembalilah pada Tuhanmu, wa aslimu lahu, dan serahkan dirimu padanya, min qabli ayyatiyakumul adzab, sebelum datangnya hari kematian. Al adzab ay al bagdah, perkara sing ngagetake, mengagetna. Jikalau itu tidak Anda lakukan lekas, azab kematian bagdah yang mengagetkan itu datang, summalatun sorun, maka tidak akan ada pertolongan bagi kita. Enggak ada. Berarti mana? Ruh kembali kepada Allah, ditutup pintu langitnya, berarti gelaplah. Sudah. Ini orang Jawa mengatakan roh gentayangan, utawa roh sing sama-sama tersesat kesasar, akhirnya muncullah bahasa roh. Bahasa apa? Roh maksar, roh podo kesasar. Ya udah, gak percaya mati dulu. Sebetulnya itu Pak, bisa jenengan alami ketika kholwat, mintalah pada Allah untuk dimasukkan ke alam kematian dulu, untuk hanya merasakan apakah itu hanya 1 jam, 1 menit. Oke, sampai lewat tidur, berkholwatlah, minta pada Allah bagaimana keadaan alam orang-orang yang mendustai alias tidak mau bertemu Allah. Coba, barangkali di antara jenengan yang ingin membuktikan, cukup jenengan berkholwat, mohon pada Allah supaya diperlihatkan di dalam dunia mimpi, di alam orang-orang yang lagi kesasar di situ. Nggak apa-apa. Bon. Orang-orang yang hatinya sudah kedorong oleh nafsu sehingga condongnya hati itu terhadap kesenangan dunia, maka Allah sudah berfirman di dalam surah Al-Qasas ayat 77 yang sudah kami jelaskan tadi, wabtaghi fima ataqallah darul akhirah wala tansa nasibaka, lan ojo nglalekake sira nasibaka ing bagian ira minat dunya, berupa apa? Yaiku nikmatul imdad di dalam versi Ar-Rahman. Artinya apa? Anda ditaruh di dunia ini berhadapan langsung dengan nikmatul imdad yang berupa Ar-Rahman. Istri, suami, anak, ekonomi, udah. Apa yang Allah berikan di hadapan Anda yang urusan dunia, maksudnya di situ
jangan kau tinggalkan, artinya ruhaniamu temui Allah di saat nikmat Rahman ini jenengan hadapi. Berarti jenengan tidak hanya membawa hukum syariat, akan tetapi juga roh membawa hukum hakikat. Baru selaras. Jasmani Anda berkomunikasi pada dunia atau makhluk, tapi ruhani Anda berkomunikasi hanya pada Allah. Lagi-lagi kuncinya dzikir lagi. Kuncinya ada di dzikir. Wa aksin lan agawe bagus sira kama aksana kaya oleh agai bagus sapa Allahu Gusti Allah ilaika terhadapmu. Berbuat baguslah kau seperti apa Allah telah berbuat bagus terhadap dirimu. Pundi berbuat bagus si Allah. Ar-Rahman sudah dikasih. Ar-Rahim, Allah menuntun hatimu untuk selalu berjalan di atas jalan Allah lewat jalur tauhid. Artinya risalah syariat sudah Allah berikan, risalah hakikat juga Allah berikan. Namun bagi hati kita yang masih kedorong oleh nafsu, hati kita nggak mau. Risalah tauhid hakikat itu kita terima, nggak mau. Ini proses kita, Pak. Dan inilah yang disebut hati yang gelap. Makanya mengapa kami diperintahkan Allah pada generasi anak didik kita mulai sejak kecil itu kita didik tauhid. Kita didik tauhid. Ibtidak harus lunas la ilaha illallah. Sanawi kita harus selesaikan la ilaha illahua. Aliyah harus kita selesaikan terhadap anak didik kita tauhid anta wa ana. Keluar aliyah sudah siap menghadapi kondisi dunia. Ini kehidupan anak yang seperti ini, kalau tidak di majelis atau di lembaga resmi secara hakikat mboten saged, Pak. Enggak jamin, kalau di luar enggak jamin. Karena di dalam lembaga yang tertentu ini diterapkanlah aturan-aturan secara syar'i. Contoh, lembaga kami sebut sebagai pondok salaf, ini enggak boleh bawa HP, enggak boleh bersentuhan dengan dunia medsos, karena ini juga bisa mempengaruhi. Apalagi zaman sekarang game, wah itu sok dadi kecanduan game. Kita pisahkan. Kalau tidak mulai saat dini gak mungkin, Pak. Kalau kita taruh di rumah, gak mungkin anak itu akan mengikuti aturan orang tua. Kadang-kadang kita sebagai orang tua juga gak mentolo, dikasihkan, akhirnya kadung kecanduan. Ya sudah, kita sebagai orang tua sendiri yang apa, sing getuni kita sendiri pada akhirnya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ini termasuk golongan yang gelap. Padahal Allah sudah katakan, berbuatlah bagus kau seperti bagaimana Allah berbuat bagus. Berarti mana? Berbuat bagus kita pada sesama manusia harus kita terapkan hukum syariat. Lah berbuat bagus kita pada Allah
berarti ruhaniyah harus kita terapkan akidah di dalam tauhidiyah ini. Wala tabghil fasada wala tabghilan ojo agawe sira al fasada ing gawe kerusakan fil ardi ing dalam bumi. Bumi mana? Kalau syariat nggih bumi niki dunia. Kalau hakikat bumi mana? Fil ardi itu menunjukkan arti tempat, hati. Apa perbuatan fasad kerusakan kita hati? Ruh condong memuja, memuji, bercinta terhadap kullu ma siwallah yang kami sebut syahwatut dunia, perkara selain Allah. Nyun sewu, kita sudah bersuami beristri, kadang-kadang ini ke hati yang gelap, kita bicara hati yang gelap. Jatuhnya cinta kita tidak terhadap hidup di dalam seorang suami atau istri, balik hati kita jatuhnya cinta pada seorang makhluk. Ini berarti kita dikatakan membuat kerusakan di atas bumi. Jadi arti syariat juga ada, arti makrifatnya juga ada. Nek arti syariat berarti ya bumi ini, berarti hukum syariat. Lah makrifate ya alam hati. Berupa apa? Condongnya hati kita terhadap selain Allah. Berarti kita telah berbuat kerusakan. Loh, inilah keadaan kita selama ini, sehingga perbuatan apapun ibadah yang kita lakukan, baik murni atau tidak murni, kalau saya buka bocorane, hubitot a'maluhum wa malahum min nasirin, ditolak Pak. Makanya berani ya syariat mengatakan mesti ditompo, enggak mungkin. Mesti bahasanya insya Allah. Enggak tahu hukum kepastian. Hukum kepastian itu hanya pada Allah. Hukum pada Allah itu bagi mereka yang Allah kasih tahu. Apa? Kalau itu diterima ya mesti diterima, kalau ditolak ya ditolak. Mana letaknya pasti ditolak dan mana letaknya pasti diterima, tinggal melihat hati jenengan ketika beribadah condongnya kemana. Sebab di dalam kitab Hikam Syekh Ibnu Athaillah dawuh begini, husnul a'mali nata iju husnil ahwal mingkol bin zahidin, su'ul a'mali nata iju su'il ahwal mingkol bin rohibin. Ini artinya antara dua amaliyah yang diterima dan ditolak. Yang diterima karena hati bersumber condong pada Allah, yang ditolak berarti hati yang condong kepada dunia. Sehingga dikatakan gelap Pak, nyun sewu, waktu kita sholat hati kita lari kemana-mana, nggak terasa. Yang ingat istri lah, ingat anak, suami lah, ingat pekerjaan lah. Apalagi jenengan itu ada janjian, wah. Dan itulah karakter kita ketika saat hati dalam kegelapan seperti itu. Intinya condongnya mesti terhadap dunia. Mengapa Allah melarang kita untuk berbuat jahat
hati ini kepadanya, sebab innallaha sak temene Gusti Allah iku la yuhibbu ora demen ora tresno sapa Allah al mufsidina ing pira-pira wong sing agawe kerusakan. Ini jelas Allah sudah katakan di dalam Al-Quran. Untuk selanjutnya tergantung kita bagaimana. Surat Al-Baqarah juga Allah katakan dalam ayat 188, wala ta'kulu lan ojo mbadok sira kabeh. Ngerti mbadok? Jeglak. Gak ngerti jeglak ya kakan, makan, ya. Itu bahasa syariat. Wala ta'kulu lan ojo dahar sira kabeh amwalakum ing pira-pira donya sira bainakum bil batili kelawan cara sing salah. Berarti napa? Haram nih lho. Cara bahasa syariat haram. Tapi apa maksudnya makrifatnya? Wala ta'kulu niku larinya kepada hati. Mukhatabnya. Wahai hati, la ta'malu ojo agawi sira amwalakum ing piro-piro keadaan yang Allah hadapkan terhadapmu, bainakum di antara kamu semuanya, bil batili dengan keadaan yang dilarang. Mana? Ketika keadaan Allah berikan terhadap kita, terus hati kita tawajuhnya, bersaksinya kepada makhluk, inilah yang Allah larang. Gak boleh, jangan begitu. Sebab jikalau hati ini bersaksinya kepada keadaan, sama halnya kita yang dimaksud telah makan bangkai, telah makan perkara yang Allah haramkan. Asli nih Pak, mohon maaf, kesenangan dunia itu asli nih iku nek sadar hakikate iku tai. Tahu tai? Itu loh yang Anda habis beol, itu loh yang ku maksud tai. Sebetulnya itu bahasa makrifatnya, kesenangan dunia itu laksana kuwi. Tapi nanti pulang jangan ketok bojone raimu taek. Jangan gitu, itu karan kok. Jangan. Niku makna hakikate, bukan makna syariate. Sama halnya kita memakan itu. Wa tadlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nas bil ithmi wa antum ta'lamun. Dan atau Anda minta pembelaan kepada seseorang supaya Anda bisa memakan barang yang haram. Lah, maksudnya apa? Iki nek cara syariat iki duduk barangmu. Terus Anda itu merekayasa bagaimana ini akan jadi barangmu. Bahasa syariat ngomongke iki barange wong liya, tapi Anda klaim barangmu. Dengan cara Anda mencari kekuatan hukum,
minta bantuan terhadap hakim supaya memutuskan ini barangmu. Allah dawuh jangan begitu. Kau memakan yang bukan barangmu, yang itu barang orang lain, dengan cara kamu itu bil ismi, dengan cara jalan yang Allah larang. Padahal wa antum ta'lamun, Anda tahu itu bukan milikmu. Satu contoh, jenengan beli tanah pada seseorang ahli waris. Udah. Masalah harga sudah deal. Pembayaran sudah deal. Tapi belum tanda tangan. Uang sudah Anda terima. Terus Anda sudah menyerahkan uang di muka sang pemilik. Ketika saat sudah terima uang, proses mutasi di PPAT atau di notaris, bulet ae yang jual, bulet. Akhirnya proses ini dari sengketa. Secara undang-undang agama, akad qabul ya, ijab qabul itu sudah terjadi. Baik yang membeli maupun yang menjual sudah tahu kalau ini barang bukan milik penjual, sudah jadi pemiliknya adalah pembeli. Cuman secara legalitas belum ada kekuatan hukum. Legal standingnya dari si pembeli belum mendapatkan. Loh, ini loh, terus Anda merekodoyo minta bantuan pada hakim untuk menyatakan ini masih milikmu. Ya menang kamu. Karena proses mutasi belum selesai si atas nama Anda. Loh, Anda itu sudah ngerti mbok yo jangan gitu, iki syariate. Lah hakikatnya bagaimana? Bapak Ibu, ruh itu makanannya apa? Jasad itu makanannya apa? Sudah jelas, jasad kita makan sesuai dengan apa makanannya jasad. Sedangkan makanannya ruh hanya satu, menyembah. Menyembah hanya kepada Allah lewat status takwa panjenengan. Jikalau hati ruh tidak melakukan hal ini, alias ruh ini bersukaria terhadap kesenangan dunia, berarti ruh ini telah memakan yang bukan barangnya. Kata Allah, jangan begitu. Itu makna ma'rifatnya ayat ini seperti itu. Berarti bukan sekedar yang dimaksud ayat ini arti secara syariatnya saja ndak, akan tapi juga secara hakikatnya. Berhubung Bapak Ibu kita masih tergolong hati yang gelap, maka siapapun hati kita, apapun status kita, pasti terus-menerus roh itu memakan yang bukan makanannya roh. Justru roh itu memakan kesenangan dunia. Ini yang kita alami selama ini. Allah juga berfirman di dalam surah Al-Anfal ayat 27. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allaha war rasula wa la takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman,
La tahunu ojo khianat sira kabeh Allah ing Gusti Allah war rasula lan ing utusane Allah. Wa tahunu lan ojo khianat sira kabeh amanatikum lan iki. Wa tahunu iki nek cara kalame balik walaupun tidak ada lanafi, wawu ataf itu sebagai pengganti penyambung dari lanafi yang ada di depan itu. Nggak apa-apa. Walaupun ditulis, walaupun sampean baca gini, la takhunullaha war rasula wa la takhunu, yo nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Miturut aturan nahwu, mboten napa-napa. Tapi bagaimana orang yang nggak ngerti nahwu? Pasti menyalahkan, hei gak ono lane. Nah gitu toh. Sebetulnya nggak apa-apa. Akan tetapi ini nanti akan diprotes oleh orang-orang ahli Quran. Yang ahli Quran tidak mengerti ahli nahwu. Terus di mata Allah bagaimana? No problem. No problem. Tapi untuk diri kita sendiri, untuk umum ya harus watahunu supaya tidak pemborosan kata. Oh ini kalimah Bali. Wala tahunulan yo ojo khianat sira kabeh amanatikum ing pira-pira amanah sira kabeh, amanah yang diberikan Allah itu loh. Sedangkan wa antum hali utawi sira kabeh iku tak lamun wis ngerti nek iku amanah. Maksudnya apa? Maksudnya khianah di sini adalah amalun ba'idun anit tauhid. Perbuatan yang jauh dari tauhid. Itulah khianat. Janganlah kau berkhianat terhadap Allah, orang mukmin dan utusannya. Berarti apa? Kita jauh perbuatan ini dari tauhid itu pada Allah. Berarti apa? Au ibadatun al asnam, bentuknya kita menyembah berhala. Ini berarti khianat kepada Allah. Lah terhadap Rasulnya bagaimana kita khianat? Anda sudah mengerti ilmu tauhid, sudah menerima ilmu tauhid. Jikalau Anda tidak mengamalkan dengan bentuk khalwat dzikir, maka kita inilah yang dihukumi khianat pada Allah. Sebab wa antum ta'lamun, di belakangnya ada kalimat sedangkan kamu sudah mengerti. Kok ya gak diamalki, berarti kita khianat. Dan itulah yang dimaksud khianat dengan amanah juga. Mana amanah Allah? Apa wasiat Allah? Cuman siji wasiati. Jangan pernah ruhaniyahmu itu menyembah tauhid. Jangan pernah hatimu condong terhadap kesenangan dunia. Berat Pak nggih? Berat. Tapi justru beratnya di balik inilah akan menyimpan kebahagiaan hatimu jikalau kau betul-betul melakukan. Akhirnya tidak berat Pak. Justru Anda akan menerima satu kebahagiaan. Pun lanjut.
Innahu sebab sak temene kelakuan iku bisa babi rohbatil kawiyati kelawan sebab condongi kuwate ati kuwate lisahwati krono arai nafsu syahwat fikuli insanin ing dalem saben-saben menungso ya fa innahu la yujadu insanun apa qadirun ala muqawamatiha. Hal ini Bapak Ibu, mengapa nafsu syahwat itu tidak ada satupun yang bisa mampu untuk mengalahkannya manusia itu, dan atau mengapa dorongan nafsu di dalam diri kita manusia itu tidak ada salah satu pun yang mampu untuk mengalahkannya? Karena posisi hati kita masih condong terhadapnya. Coba kalau hati kita sudah tidak condong padanya, justru balik condong kepada Allah, beda. Berhubung kita membahas tentang hati yang gelap, maka dikatakan tidak ada satupun di antara kita sebagai manusia yang mampu untuk mengalahkan hawa nafsu. Bahkan Rasulullah juga pernah sampaikan tentang masalah jihadul akbar. Jihad, perang yang paling besar itu di tengah-tengah umatku adalah melawan hawa nafsu. Tadzakaru, oleh karenanya ilingo yaqulu Khalid dawuh sapa Allah taala fi suratil Hijri ing dalam surat Al-Hijr ayat pinten, ayat berapa itu, 39 sampai ayat 40. Kala dawuh sapa Allah Rabbi, kala kok Allah itu kala nyocot sapa syaiton. Jadi ini ada ayat sebelumnya itu membicarakan tentang setan. Piye ucapane setan? Rabbi, duh pangeranku, bima sebab sesuatu ahwaitani ngecap sesat sopo panjenengan ni ing ingsun. Berhubung panjenengan sudah mengecap saya setan, iblis, sebagai makhluk yang tersesat, la uzayyinanna, mongko yepti izinkanlah terhadapku untuk maesi tenan ingsun lahum maring nas menungso fil ardi ing dalam bumi. Apa? Setan, iblis, nafsu menghadapkan kesenangan dunia ini terasa indah. Ya mesti indah Pak, penting ngalilah. Sing lanang ae nek muja nang bojone rembulan. Lah sudah genah bojone plentung-plentung. Kok lho jarene bahasane ngene. Langit tanpa bintang. Taleka. Iku bahasane saking tresnane Pak. Mas ibuke muja nang ngene Pak ngono waktu gendaan biyen. Ya Allah. Dunia terasa milik kita berdua. Bahasa la uzayyinanna, ini iblis nafsu menjadikan dunia itu terasa indah dan seakan-akan kekal Pak. Bagi hati kita yang masih gelap memang begitu.
Wis pokoknya tidak ada sesuatu yang menggiurkan kecuali kesenangan dunia. Makanya jangan heran jenengan yang belum nikah pingin lekas nikah, yang belum punya pacar pingin lekas punya pacar. Kadang-kadang anak kita yang belum kepingin, justru kita sendiri sebagai orang tua, nduk kamu iku wis umur selawe, wis umur 30, konco-konco kamu sudah nikah kabeh, ndang kapan? Nah yang bersangkutan gak gopo, malah sing gopo orang, apa bahasa gopo itu Pak Indonesianya? Tergesa-gesa. Kadang-kadang prosesi Gusti Allah menjauhkan jodohnya. Kini seneng, kono gak seneng. Ada lagi kono seneng, kini gak seneng. Kadang-kadang podo senengi oleh karena orang tua iku hitung-hitungan ketemu selawe buyar. Akhirnya anak sudah suka sama suka menyanyi nasib anak kos. Hati nasib wis gak enak. Akhirnya wis macem-macem pikirnya anak, wis gak rabi-rabi wis gampang. Kadang-kadang ngoten. Duh Pak nyun sewu. Golongan kita yang tergolongan hati yang gelap itu memang apapun bentuknya kesenangan dunia itu pasti jadi Tuhan kita. Oke, sudah dikasih Allah pacar, oke, ingin nikah, sudah kasih Allah istri, jadi suami istri, oke, apa? Kita gak berhenti minta. Ya Allah kasih anak, keturunan. Dikasih Allah, oke, dikasih. Apa selanjutnya? Ya Allah berikanlah kami kecukupan, sandang, pangan, papan. Dikasih Allah Pak semuanya. Gak cukup. Kita itu semakin kita meminum air lautan, tidak kita terasa puas, malah dahaga. Semakin dunia kesenangan itu kita raih, tidak menjadikan kita puas, akan tapi kurang dan kurang. Itulah tanda hati kalau posisinya dalam gelap gulita. Siapapun kita lah Pak. Yang punya pondok, punya santri, apa? Minta yang banyak, santri yang banyak. Oke, sudah dikasih banyaknya berapa? Dulu ada hanya 10, sekarang minta 100, enak BE kalau 100, dikasih 100. Akhirnya dibuka lahan ini masih banyak, enak BE 1000, kasih 1000. Enggak ada habisnya Pak. Keinginan kita untuk kesenangan nafsu itu enggak ada habisnya. Nyun sewu. Di tengah-tengah thariqah kita juga begitu. Sampak-sampak kita berani menyuruh khalifah, kembangkan, cari pengikut yang banyak. Ngomong enggak, aku tadi khalifah tahu Yohan. Kau usah sebut apa tugas saya dari mursyid. Kelas cari pengikut yang banyak, masukkan thariqah ini. Siap. Nah, siap tok aku. Ya Allah, kita kalau masih terus menerus seperti itu, kegelapan hati kita, ingat Pak, nggak ada selesainya. Allah katakan, alhaakumut takatsur, hatimu akan lalai terhadap Tuhanmu tatkala hatimu terus bermegah-megah dengan dunia. Santri ikut dunia loh Pak, pengaruh ikut dunia, pengikut ikut dunia. Dan itu yang Allah larang ruhaniyah untuk melakukan kesengsem yang itu.
Berhubung kita bicara hati yang buta, hati yang gelap, maka siapapun kita pasti seperti itu. Sampai kapan? Nas Allah mengatakan hatta zultumul maqabir, sampai mati. Ya udah, berpikirlah Anda, jangan gila dengan pengikut-pengikut banyak, jangan. Bukan perkaranya Allah melarang pengikut banyak, pujaan banyak, bukan. Yang Allah larang adalah ketika datangnya hal tersebut menjadikan penghalang hatimu terhadap Allah. Ini hanya berlaku bagi golongan kita, hati kita yang masih kebuku, kelebu hati yang gelap. Lalu wala ughwiyannahum, lan yekti bakal nyesatake sapa ingsun iblis hum ing nas ajmaina kelawan sekabehane, semuanya Pak. Artinya gini, ini ayat kisah iku sebelum iblis itu diusir Allah dari surga ke dunia bersama-sama Nabi Adam dan Ibu Hawa. Iblis ngomong, Gusti, berhubung saya sudah panjenengan cap sebagai makhluk yang durjana, tolong dua penangguhan saya dikabulkan. Apa iblis? Satu, jangan kau matikan saya sampai hari kiamat. Iku makna makrifate. Makna makrifate ya. Anda akan berpisah dengan nafsu tatkala Anda jiwanya sudah dibangkitkan Allah. Itulah yang kusebut detik-detik Anda itu masuk di alam makrifat. Secara hakikat umum, ayat itu mengandung pengertian bahwasannya iblis itu akan putus dari Anda ketika saat Anda itu mati. Udah, iblis ganti nang yang lain. Anda mati silakan, wis tersesat. Jenengan tinggal menemui kegelapan aja. Makanya alam barzah itu ya di situ, gelap dan gelap. Tapi kalau makna makrifatnya itu secara pribadi, ruh kita sudah keluar dari belenggunya nafsu. Inilah nafsu sudah tidak bisa menyentuh ruh Anda. Karena ruh Anda sudah tiada nama ruh, yang ada cuman Allah. Ayatnya ada. Kita lanjut. Illa ibadaka, kecuali piro-piro kawulo panjenengan Gusti. Artinya iki istisna, mengecualikan orang-orang yang tidak bisa iblis gelincirkan. Jadi penangguhan pertama adalah tidak dimatikan kecuali sampai hari kiamat. Kedua, Allah mengizini terhadap iblis nafsu untuk menjerumuskan Anda di jalannya nafsu. Buntu jalannya kesenangan dunia. Udah? Illa ibadaka, kecuali yang tidak bisa kami jerumuskan ya Tuhanku adalah hambamu, beberapa hambamu. Minhum iku setengah saking ibad al-mukhlasina, utawi piro-piro wong sing panjenengan pilih. Makna makrifatnya ini adalah Allah. Makanya nafsu musuh Allah. Menang apa kalah? Kalah. Berarti yang bisa mengalahkan nafsu atau Allah atau iblis cuman
Allah. Loh kok bisa? Wong ayate ibadah. Ini prosesnya cekak bingung, cekak pros. Biar Anda enggak protes. Mukhlasin itu adalah hamba yang Allah pilih. Siapa hamba yang Allah pilih? Hamba yang masuk dalam saringan kesadaran tentang masalah keadaan ruhaniyah. Di dalam apa? Di dalam seruan Allah di jalur tauhid. Artinya siapa di antara hati Anda yang saat ini sudah sadar tentang pentingnya ilmu tauhid, itulah dia. Yastami'unal qaula, mereka mendengarkan dan memahami, membuka diri, akhirnya Allah menyalakan nur tauhid di dalam hati. Lalu fayattabi'una aksanahu, orang itu melaksanakan ilmu itu, akhirnya jadilah nur tauhid menjadi nur ma'rifat. Kalau nur ma'rifat itu menyala, selain Allah kan tiada. Hamba yang selalu memegang teguh talinya Allah, yaitu zikir di dalam kholwatnya, itulah hamba yang Allah pilih. Ketika saat disebut nur makrifat menyala, hamba kan sudah fana toh Pak. Fana, tinggal siapa? La maujudan ilah. Itulah yang disebut illa ibadaka minhumul muhlasin. Konteksnya secara syariat disebut orang yang makrifat, kekasih Allah. Tapi konteks ini kalau dilihat dari sisi keahatan Allah, Allah sendiri. Sehingga iblis nggak bisa menyentuh. Dalam bahasa sederhana, jikalau ruh sudah sampai di alam musyahadah, itulah zona yang nafsu tidak bisa masuk. Nggak bisa masuk karena telah diamankan Allah. Hati seseorang yang sudah condong terhadap persaksiannya pada Allah, maka disinilah hati yang Allah amankan. Makanya titelnya kalau tidak mahfud, yo maksum. Nek mahfud, terkadang intip-intip langsung kebedil. Nah, intip-intip lawange musahadai lho kate metu kebedil, ketok ndasit tok. Yes. Tapi nek sudah ditutup Allah kemaksumane, wis gak iso ketok. Yang enggak bisa melihat namanya nafsu itu terhadap Anda, yang dimaksud ibadah niki. Amma nahnu tujaru fasanabkhasu anturuki taja'alu tijarotana tuba'u watazdadu rawajan. Iki maksudnya apa? Amma nahnu anapun utawi kita atujaru, sifatnya status kita yang ada di ahli pedagang. Poksi kita manakala diletakkan Allah ahli pedagang, apa yang harus kita cari? Fasanabkhatsu anturuki, kita akan mencari sesuatu cara bagaimana caranya dagangan kita itu adalah bertambah laris dan bertambah berkembang. Hati yang gelap itu pasti seperti itu, Pak. Sing dipikir dagangane piye, dadine tambah baik, omsetnya tambah banyak. Itulah kita. Hati Pak, bukan pikiran, hati. Itu termasuk tanda hati yang gelap itu ada di situ. Tapi bagi mereka yang hatinya sudah tidak gelap, boleh pikiran mikir dagangan,
tapi hati hanya memikirkan Allah. Ini bagi orang yang belum terlibat di dalamnya mesti mengatakan nggih sulit, wangel. Wis, itu bagi kita yang ada di posisi pedagang. Amanahnul mas'ulaini, bagaimana kita yang ditaruh dalam jabatan sama. Kaifa tusilu ila mustawa a'la wa aksaru ikhtiroman. Kita akan mencari cara bagaimana caranya yang namanya jabatan kita semakin lama semakin tinggi dan disegani. Ikut dalam benak hati kita dan pikiran kita, Pak, pasti seperti itu. Akhirnya kita melakukan beberapa statement bagaimana caranya simpati masyarakat pada kita. Ujuk-ujuk kita moro bangun omai warga dengan uang kita sendiri dengan maksud ben simpati. Bagi kita yang hati kita gelap, mesti ada maksud dan tujuan, atau paribahasanya itu ada udang di balik sotil, balik kemauan, itu pasti. Apalagi saat-saat kita ingin mendapatkan jabatan itu. Kita orang punya, Pak, uang tinggal ambil, minta berapa tinggal ambil. Sehingga jangan heran kalau kita menyalonkan DPR atau kepala desa, mesti yang ditanyakan bondomu piro, modalmu berapa, mesti, karena potret kita birokrasinya memang seperti itu. Birokrasi yang sudah mendarah mendaging, kita sebagai calon pejabat harus punya plafon modal. Katakanlah warga saya jumlahnya 100. Saya kasih aja satu orang 100.000. Berarti 100 kali 100 berarti berapa, Pak? 100 juta. Ada mungsuh kasih 200. Berhubung aku iki beruang, tak unggahi 300. Panas-panasan, Pak, iki. Warga iku yo malah ngobong-ngobongi. Gus, kono ngekei duwe. Ya apa sampean gak ngekei ya? Iki nunggu keputusan sampean. Bahasa hatiku, gak dadi gak paten. Yo gak rugi. Masalahnya gak bon. Sing rugi sing greges iku wis kadung bondo akeh. Gak dadi duwe utangan pisan sutres, Pak. Lah wis dikandani, sudah dikasih tahu. Mohon maaf. Itu ada apa jenis lubang, kamu akan masuk di situ, ya sudah tenggelam kamu. Makanya paling pewenak itu jenengan jangan punya karep untuk meraih apa yang dikatakan jabatan. Dimoi, jikalau dikasih jangan ditolak. Istilah bahasa orang milih, kamu jangan milih orang yang minta dicoblos, jangan. Pilihlah orang yang tidak mau dicoblos. Pilihlah orang yang tidak mau dipilih, gitu loh maksud saya. Milih orang yang tidak mau. Kalau ngeluh, piye karepe ngeten lho, dulur
Orang untuk mendapatkan jabatan itu macam dua. Ada kalanya ambisius dengan modal kepercayaan harta dan kepercayaan tim yang disuruh. Satu, ada orang yang mendapatkan jabatan dengan tidak ada modal ambisius, hanya berdasarkan dukungan dari masyarakat. Duh, mesti ketika dalam pimpinan ini Pak, nyuwun sewu, proses kepimpinan ini nanti proses berarti pencalonan, mesti sing mempeng iku adalah sing ambisius. Itu pasti. Berbagai cara dia lakukan untuk mendapatkan hal itu. Kata orang umumnya, lebih baik malu kalah uang daripada kalah malu, gitu loh. Lebih baik kalah uang daripada kalah malu. Kalah kemaluan. Nah, betul loh. Sebab prinsip orang ini ego yang di depan. Tapi yang kedua beda. Andai kata memang terjadi yang kedua ini gak jadi, gak rugi Pak. Secara materi enggak rugi karena tidak bondo. Loh, gak beban Pak. Makanya inilah yang ku maksud, pilihlah orang yang tidak mau dipilih. Maksudnya orang yang tidak ada ambisius untuk jadi pimpinan. Ngapunten. Orang yang ambisius katakanlah menang dengan modalkan 500 juta. Pasti dia akan ketika saat menjabat ingin mengembalikan modal. Dengan cara apa? Gaji gak nutut. Wus macem-macem. Berhubung saya sebagai kepala desa pasti banyak proyek Pak. Ketika saat saya tender, mana tender yang mau memberikan komisi kepadaku, itu yang kupilih. Siapa yang memenangkan tender, itu yang kupilih. Komunis ini. Itu pasti Pak. Atau tidak kita tenderkan, kita kasihkanlah terhadap TPK. Berarti SK-nya diberikan oleh kepala desa terhadap TPK. Lah TPK itu adalah warga sendiri. Dibilang, bolo aku ya tak dadekno TPK terus we. Iki Pak Lurah. Wonten apa? Yo aku biyen yo modal rek. Tolong aku titip, bener saya tidak mau ikut campur. Tolong 1 titik aku minta 20. Gak kroso Pak, 20 juta gak kroso. Cara sampai nyambut gawe medet pirang dino 20 juta. Iso kemeng geger nih. Kula sebagai kepala desa hanya modal pulpen, sekesek, stempel jedok, cair Bun. Gampang toh? Gampang. TPK gak gelem nganut aku, tak keluarkan. SK tak cabut. Niku kewenang aku. Jadi TPK nggak bisa main-main sendiri kalau tidak mengikuti gayaku. Gayaku main potong. 1 titik 100 juta, oke, tak ambil 20 Pak gak kroso. Lho Gus sampean kok harus tahu tah? Pernah tah ngalami. Lah. Masalah ilmu tentang nyunat menyunat. Nggih ngapunten Pak.
Lurah Klason iku ahline. Lho iya, ahlinya. Carane ngelmu gampang, Pak. Tak urui tapi ojo dilakoni. Uang saya yang buat nyalonkan kan habis 500 juta. Tak hitung, Pak. Masa jabatan saya katakanlah 6 tahun. Anggaran 1 tahun dari pemerintah, dari dana desa, ADD, BKD, bahkan ada pihak ketiga. Tak hitung, Pak. Nutut agak. Berapa titik ini? Saya musrembang dengan seluruh jajaran pemerintah desa. Wis, berapa titik? Ini anggarannya yang sudah diplafon itu hampir 2 miliar. Dihitung-hitung akhirnya ketemu 10 titik. 1 titik katakanlah 150 juta. Mohon maaf, urusan til ngotil 20 juta takok Lurah Klason. Lu tenan, carane ngene. Kan ini bersinggungan dengan galangan toh, Pak. Galangan diancam. Wis tak jokok semenmu 1 bal reganono, berikan saya harga 40.000. Tapi tulisan di nota 50.000. TPK kata kasih tahu. Tenaga kerja yang di lapangan enggak kasih tahu. Yang tahu saya dengan galangan. Kwitansi yang diterima oleh TPK tercatat 1 balnya itu 50.000. Oke. Saiki TPK tak gendus. Kak, entek piro juknisnya itu? Oh, materiale semene niku Pak Kades 100 juta. 100 bal. Wis, awakmu nganut aku apa gak pingin tak kerjakno terus? Oh nggih, kula golek kerjaan kok. Lah mesti ngoten nggih. Wis. Tolong aku titip khusus kanggo Lurah Klason ya misalnya. Ojo diwenehi 100 bal. Pinten Pak Lurah? Cek gak nemen ketorone. Yus kek ono 80. Sing 20 nggon aku. Ngene iki wis paham. TPK paham, Pak. Niki tak wuruki tapi ojo lakoni. Sampeyan biar tahu. Jadi TPK iku administrasinya itu berbunyi 100, tapi semen yang digunakan hanya 80. Yang kemana 20? Didol, Pak. Didol. Artinya tak kembalikan kepada si galangan. Saya ngomong si galangan tukun panggah 40. Badi tok galangan ini, badi 10. Lah, disitulah Pak, cara salah satunya mencari celah-celah. Belum lagi koral, belum lagi semen, pasirnya, belum lagi besinya, di total, cepet balik modal 500 juta. Tapi tolong jangan ditiru. Jangan Pak, tenan jangan. Mudah sekali. Sekarang pertanyaannya, salahkah kepala desa itu? Tidak, sing salah kita sendiri sebagai warga. Mana letaknya salah? Ketika Anda dibeli dengan harga uang berapa tadi? 150, itu bukan uang si calonnya, tapi uangmu sendiri. Disunatlah lewat anggaran modal 500, tapi kita nggak sadar. Bahkan di tengah masyarakat yang berkembang gini Pak, niki sing paling payah. Sopo sing kayak aku, yo tak coblos, ngoten to. Matamu ngono ah. Kuwi ora ngerti nek dhuwitmu dhewe iku, tapi dihapusi. Paham maksud kula?
Kita nggak sadar Pak, kalau dibeli anggaran kita, hak kita 1 tahun dari pemerintah pusat disunat. Muring-muring sampean ngamuo, masalah kula nggih lurah. Iki sebuah contoh yang tidak boleh ditiru. Cuman siapapun kita, kalau hati kita kegolong hati gelap, pasti seperti itu. Ngoten lho maksude. Mohon. Nahnu alladzina yafhamuna, iki tambah serem iki. Wa bihadzal ma'lumatil lati taj'aluha alatan kaifa taj'alun nas. Golongan kita yang dijatuhkan Allah, ditempatkan Allah di poksi, mohon maaf, menjadi orang yang dihormati sebab ilmu. Dengan ilmu itu kita jadikan bagaimana cara masyarakat semakin menghormati dan menganggap kita itu adalah orang yang punya karomah dan orang yang punya kehormatan. Wah, hati-hati Pak. Ini tipu daya setan sing luwih alus. Sampak-sampak kita sendiri tertipu olehnya. Disebabkan apa? Disebabkan karena kita itu tidak dididik ilmu tauhid, dan atau kita sudah dididik tapi tidak mau menerima. Makanya jangan kau salahkan masyarakat Indonesia pribumi iku dulu tertipu dengan baju jubah, ketipu dengan serban, ketipu dengan status yang mengaku-ngaku dzurriyyah Rasul. Sing salah iku imame dhewe. Jangan salahkan golongan pribumi. Kita sebagai masyarakat, mengapa tidak mau mendidik tauhidnya? Coba kalau dididik tauhidnya, nggak mungkin akan tertipu Pak. Kita dengan moleknya jubai, moleknya serbane, moleknya bacaan-bacaan fasihnya, Qur'ani atau hadisi atau apapun. Mohon maaf, kalau bahasa syariate gak kira wong pribumi iku ketipu bujuk rayune orang yang bukan pribumi yang mengaku-ngaku dzurriyyah Kanjeng Nabi. Muring-muringo. Iku secara umum, secara khusus gak kira tidak akan terjadi hati seseorang tatkala sudah dididik dengan ilmu tauhid dan diamalkannya akan terpengaruh dengan tipu daya setan terhadap perkara apa yang disebut gebyarin dunya, sehingga jenengan tidak akan mudah tertipu dengan kehormatan kealiman jenengan. Tidak. Justru Anda akan melihat siapa di balik umat yang menghormati jenengan. Allah. Jenengan sibuk hati menyaksikan pujaan Allah daripada hati sibuk melihat pujaan manusia. Berhubung kita membahas golongan hati yang gelap, maka otomatis kita jatuh pada orang-orang yang gila dengan pujaan orang lain. Padahal sesungguhnya pujaan masyarakat, pujaan umat terhadap diri kita akan menjadikan racun yang mematikan. Maksudnya racun yang mematikan iman kita Pak. Iman yang kepada Allah dedel duel, akhirnya jatuhnya kita
pada makhluk. Dan ini tidak akan terjadi terhadap hati yang sudah berdasarkan nur tauhid dan nur makrifat. Sudah tidak berlaku. Makanya bahasa Gus Dur, ojo gampang kena ambek gebyare ndonya. Maksudnya ada di situ sebetulnya. Enggak bisa Pak, kita itu tidak terpengaruh, enggak bisa, pasti siapapun kita akan terpengaruh. Enggak bisa enggak bisa mengelak kita. Kalau posisi kita hati dalam keadaan gelap gulita. Kesimpulannya adalah dalam bab masalah dorongan nafsu di sini, dunia berupa suami, istri, anak, harta benda. Disebut sebagai golongan hati yang gelap tatkala persaksiane hati hanya pada makhluk ini. Sampai kapan? Ya sampai kesadaran itu datang. Kalau enggak sadar, sampai matilah itu terjadi. Lah untuk bisa keluar, nanti habis asar kita bahas golongan hati yang terang benderang. Pun Bapak Ibu, barangkali ada yang perlu ditanyakan terkait masalah bab ini tadi, monggo kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sewu Kiai, dalem saking Bandung, naminipun Senen karena lahirnya hari Senin, tapi tambah Miharjo, jadi Senen Miharjo. Nuwun sewu Gus, dalem dari saking Bandung, badhe curhat nih karena dalam selama 14 tahun dikasih mimpi, tapi 3 mimpi niku sami mimpine ngaten. Karena gaduh masalah ngaten nggih. Kenging tanggungan bank sebulan teh bayar 9 doso. Maju ngaten ngantos 130. Dalam kula lah sampun pasrahkan mawon ke Allah. Dados kula mboten saged mikirin artos niku. Dados kula mboten mikirin pripun carane mados artos ngaten. Sampun kula pasrahkan datang anak gitu. Yeah. Kan anak kula sing yang dados waline ngaten kan kula pun sepuh dados atas nama anak ngaten. Dados kula pasrahkan ke anak. Dados selama 14 tahun dalam mboten ngertos nicile sebulan pinten ngaten. Pun kula lupakan ngaten selama 12 tahun. Nanging kula kasih mimpi 3 kali, tapi sami mimpine kula dados supir bis bolak-balik, tapi selamat ngaten 3 kali ngaten. Tapi setelah 14 tahun dalam mengikuti ceramah Kiai, setelah mengikuti ceramah Kiai malah kathah mimpine pangaten Pak Kiai, mimpinya kathah ngaten selama 6 bulan. Intinya yang ditanyakan? Mungkin mimpinya niki atau selama 6 tahun, selama 6 bulan mimpinya kathah, selama udah mimpi 6 bulan kesini mboten nanti mimpi. Ingkang mimpi pertama niku setelah 14 tahun. Nah, yang ditanyakan itu apa? Ya ini mimpinya kula dados supir selamat bolak-balik 3 kali. Kula tebak niku mungkin izin Allah yang nanggung ngaten. Dados niku artine leres mboten ngeten. Terus mimpi sing kathah niki kula setelah ngikuti Pak Kiai dalam mimpi selama kula nglimpi jalan-jalan kok wonten pesta-pesta ngaten, dalam dilarang jangan masuk ke situ.
dados kula mboten masuk. Terus mimpi kali kula kerja dalam perusahaan, selagi kerja ditarik kali tangan halus seperti perempuan gitu, ditarik, "Yo ikut aku biar kamu bahagia" gitu. Tapi dalam malah kabur meninggalkan perusahaan, ngaten niku maksudnya nopo. Nggih. Terus yang kejadian nyata ngaten Gus, habis kula ajeng sajeng tidur kan dalam sholat 2 kali, sajeng tidur sholat 2 kali, mimpinya mboten mimpi sini langsung ajeng tidur sepertos ditarik niku nafase sepertos ilang sekedap ngaten. Terus enten lagi ngaten. Terus kejadian ping kali habis sholat kula ajeng tidur artinya seperti ditusuk ngaten, kados muter-muter niku sembuh malih ngaten. Terus enten malih niki. Pun kebanyakan, Pak. Setunggal malih niki. Adik mimpi-mimpi toh. Nih setunggal malih. Mengenai niki kula ajeng buang air besar, wonten sing ngatakan nih suku dukasi enten harus 3 kali ngaten. Harus 3 kali gitu. Maksudipun kantosipun kalau mau bersih kamu harus setar. Kan biasanya orang setar kan 1, 2, 3 bleng ngaten nggih, harus sampai finish. Pikiran aku itu harus bersih-bersih harus sampai ke finish, sampai ke Allah, maksud saya gitu. Itu betul enggak, Guys? Nggih, sampun cekap ngaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing jawab bingung iki. Ngeten ya. Mimpi itu ada 2 kelompok. Ada mimpinya orang ahli hijab, ada mimpinya orang ahli suhud. Tak ringkes mawon. Disebut ahli suhud adalah orang-orang yang sudah hatinya bisa menerima tauhid, walaupun dia belum maksimal olehnya mengamalkan. Disebut ahli hijab adalah orang yang menolak tentang ajaran tauhid. Nah, di antara mimpinya 2 orang ini nyimpan satu pengertian. Hanya satu pengertian. Apa? Khusus ahli suhud, itulah cara Allah menyapa Anda di dalam alam mimpi supaya Anda bersaksi terhadapnya saja, tidak bersaksi terhadap bentuk macam warnanya mimpi, seperti nyupir tadi gitu, atau jenengan yang lainnya tadi. Semua itu mengandung pengertian, itulah cara Allah menyapa Anda supaya hati Anda menoleh terhadap yang menyapa. Sekarang tidak jauh berbeda dengan alam yang enggak mimpi. Alam muhadharah ini berupa apa? Ketetapan takdir Allah yang diberikan kita. Sebetulnya itu cara Allah menyapa kita. Tinggal kita menyaksikan siapanya. Udah. Kalau ahli suhud olehnya menyaksikan mesti terhadap Allahnya. Kalau ahli hijab melihat terhadap makhluknya. Pun kuncinya ada 2 ini. Bentuk apapun mimpi bagi ahli suhud hanya menyaksikan Allahnya, diperintah menyaksikan Allahnya. Nek ahli hijab diperintah menyaksikan makhluk. Artinya diperintah karena gak bisa ahli suhud itu untuk menyaksikan Allahnya. Pasti dia akan menyaksikan, melihat makhluknya. Nggih pun niki wis sekolah. Nggih. Pun anak-anak wis sekolah pun. Wis ngoten mawon, monggo ditutup Al-Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.